Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kali ini saya sedang membuat video ini karena pembahasan kita adalah perangkat jaringan, yang dimana ini adalah khusus untuk siswa kelas 8 ya, abang-abang kakak. Terus di sini yang akan kita bahas di sini adalah jenis-jenis dari perangkat jaringan yang dapat kita gunakan ya, terutama untuk konfigurasi jaringan. Terus di sini ada banyak jenis perangkat jaringan. Jadi perangkat jaringan itu ada banyak ya, abang-abang kakak. Ada router, hub, switch, lain. Jadi pada kali ini akan saya tunjukkan beberapa perangkat jaringan yang siap digunakan, dan nanti juga kita kalau ada waktu kita coba praktikkan, semoga terkejar. Kemudian yang pasti dari setiap perangkat ini memiliki fungsi dan yang berbeda-beda ya. Diperlukan enggak selain fungsi dan peran dari setiap perangkat jaringan juga memerlukan pemantauan. Misalnya IP, berapa orang sih yang menggunakan, kemudian di hub berapa komputer yang terhubung. Jadi kurang lebih itu. Terus ini salah satu gambar. Jadi ini adalah namanya router, abang-abang. Jadi secara langsung router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih. Kalau abang-abang kakak-kakak mempunyai dua komputer atau tiga komputer atau punya HP Android terus ingin menghubungkan dengan WiFi, ini bisa. Terus router jaringan dan teknologi bintang, bus, dan cincin. Nanti kita akan belajar apa sih sebenarnya topologi bus, terus bintang, dan cincin, karena ini hubungannya dengan bagaimana cara kita mengelola komputer, terus bagaimana cara kita membuat jaringan LAN yang baik. Tujuannya satu, coba yang kalian sekarang bagaimana sistemnya di lab komputer kita semua saling terhubung dengan hanya ada satu server. Contoh yang kita mengisi soal ujian berbasis offline kemarin sama kakak. Terus di sini berkat dua router jaringan dapat bertukar informasi dan data. Ini sebenarnya tujuan utamanya ya bang-bang, yaitu bertukar informasi dan data. Selanjutnya, ya pasti harus kalian ingat juga di sini ada TCP/IP. Jadi kemarin waktu soal MIT itu udah kita bahas tentang TCP/IP. Jadi harapan saya abang-abang kakak mengenal lebih dalam lagi tentang TCP/IP ini ya, agar nanti ketika ulangan semester bisa menjawab baik dan benar. Tapi ini teorinya, nanti kita coba secara praktik. Apa sih sebenarnya TCP/IP? Selanjutnya, selain itu abang-abang, router adalah server akses ya, perangkat yang menggunakan koneksi menghubungkan rangkaian komunikasi. Kita coba contoh, kalau kita menggunakan HP Android itu juga saling terhubung menggunakan tower abang. Nah, jadi kalau di sini narasumber servernya adalah router, begitu abang-abang. Terus router disebut dengan DSL ya abang-abang. Jadi kalau nanti ada soal apa itu DSL, digital subscribe line, jadi kalian bisa jawab itu adalah router. Selanjutnya abang-abang, ini gambar lain juga, ini disebut dengan wireless card. Apa itu wireless card? Jadi perangkat ini dapat menghubungkan komputer dengan komputer lain menggunakan WiFi tanpa menggunakan kabel. Jadi wireless card itu biasanya ya abang-abang, itu ada di dalam CPU, komputer CPU, terus di dalamnya yang kita masukkan alat yang sesuai gambar ini. Ini namanya wireless card. Terus saat ini ya abang-abang, banyak laptop yang memiliki kabel di dalamnya. Jadi laptop itu secara otomatis di dalamnya sudah ada WiFi. Artinya apa? Sudah ada wireless card di dalamnya. Ya abang-abang, jadi hampir semua laptop itu sudah ada. Selanjutnya, tidak seperti laptop abang-abang, pengguna komputer harus membeli kabel secara tidak. Jadi kalau laptop itu WiFi-nya sudah ada. Terus kalau CPU itu biasanya WiFi yang terpisah, kita beli alat yang seperti gambar. Oke. Setelah wireless card, selanjutnya ada LAN card abang-abang. Jadi LAN card ini, LAN card dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lain.
Jadi ini alat untuk penghubung kita. Terus ada apa sih bedanya LAN card menghubung komputer menggunakan kabel? Jadi kalau kita menggunakan LAN, kalau kita menggunakan WiFi, kalau kita bandingkan WiFi atau LAN, itu lebih cepat yang pasti LAN, abang-abang, karena menggunakan kabel. Kalau WiFi itu sering terjadi adanya noise. Selanjutnya, LAN card mengubah aliran data dari bentuk paralel ke serial, abang-abang. Maka data yang kirim melalui kabel UTP. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa sih kabel UTP ketika kita jalan kelas. Oke, ini juga ada tipe jaringan abang-abang, yaitu bridge. Ini contoh gambarnya. Jadi apa itu sih bridge? Perangkat ini dapat memperluas jaringan sehingga dapat digunakan oleh perangkat lain dalam jangkauan luas. Jadi kalau kita sekolah kita besar, kita bisa menggunakan bridge, menggabungkan satu jaringan kedua jaringan. Selanjutnya, bridge berfungsi untuk meneruskan data, itu sudah pasti. Kemudian ini membuat jangkauan menjadi luas. Kalau kita sekarang luasnya 5 km, sedangkan WiFi 4 meter. Dan LAN juga 1 meter untuk perpanjang. Bagaimana caranya agar 5 km sampai? Metode yang digunakan adalah metode bridge. Bridge memiliki kabel bridge internal yang berfungsi untuk menentukan segmen mana yang harus disaring. Nah, ini skema gambarnya. Terus ini dulu abang-abang pahami hub ya. Fungsi hub adalah untuk menghubungkan server ke jaringan lain ya abang-abang. Jadi memperbanyak, hub akan menyalin data dari sumber ke port hub. Jadi hub gambarnya seperti ini. Nanti dia akan menentukan ya hub itu seperti apa. Ini terus ini ada juga lebih seperti hub konsepnya, tapi ini portnya itu lebih banyak, yaitu disebut dengan. Jadi kalau sedikit, kalau ada 4 port, 5 port, ini lubang ini maksudnya, itu disebut dengan hub. Kalau lubangnya banyak, disebut dengan switch. Terus ada juga access point. Jadi access point inilah jika kalian punya Android, berharap access point inilah yang menjadi pemancar utama nanti. Jadi kalau di kelas, di lab, kita pakai WiFi. Berarti saya ada 3 access point, abang-abang. Oke. Ini yang digunakan untuk membuat jaringan WLAN. Itu udah pasti ya, abang-abang. Jadi ini contohnya access point. Terus ini repeater. Apa sih repeater, abang-abang? Repeater itu secara konsep seperti apa kakak nyata hanya WiFi. Rumah abang kakak dengan angka 100 meter. Tetap WiFi. Kakak juga ingin untuk WiFi. Rumah abang-abang kakak sinyal WiFi-nya. Caranya agar di rumah kita juga sinyalnya kuat. Caranya sederhana, abang-abang bisa abang-abang kakak dari sebuah repeater. Jadi kita dapatkan dulu WiFi tetangga, termasuk passwordnya juga. Selanjutnya tinggal kita konekkan ke repeater. Nanti repeater itu ada modenya, namanya adalah mode WIS. Jadi dengan mode WIS kita mengakses dengan yang baru khusus di rumah kita. Ini IC sama dengan konsepnya LAN yang tadi sama dengan konsepnya LAN tadi. Terus ini konektornya. Jadi ini tadi ada langkah, ini konektornya. Ini ujung kepala dari setiap jaringan LAN seperti ini, abang-abang. Jadi biar akan menghubungkan dari komputer satu, router, LAN, hub dan lain itu kabelnya seperti ini kepalanya, abang-abang. Oke, jadi nanti silahkan kalau mau bergabung ke grup WA, ini linknya ya, abang-abang. Silahkan saya tunggu nanti di grup WA. Ada materi dan video dan ada tugas pun ada di dalam situ. Oke, saya kira cukup sekian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.